Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan pada kita semuanya di kesempatan malam hari ini, malam yang baik ini. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu dari masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang ditetapkan pada kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan besok pada hari kiamat. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang setia meniti jalan mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kemarin sudah kita laksanakan, masih pada pembahasan yaitu syafaat, di mana sudah kita sampaikan syafaat khusus Rasulullah SAW. Yang pertama adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat beliau kepada seluruh makhluk pada hari kiamat agar Allah menyegerakan pengadilan pada hari kiamat, di mana mereka mendatangi Nabi Adam ditolak, mendatangi Nabi Nuh ditolak, mendatangi Nabi Ibrahim ditolak, mendatangi Nabi Musa ditolak, mendatangi Nabi Isa ditolak. Maka terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau bersujud dengan sujud yang lama hingga hanya Allah saja yang mengetahuinya. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada beliau untuk mengangkat kepalanya. Kemudian Allah perintahkan agar ia meminta, Allah akan berikan, dan agar ia memberikan syafaat maka Allah akan izinkan. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, meminta kepada Allah agar menyegerakan pengadilan pada hari kiamat. Lalu pun Allah melakukan pengadilan pada hari kiamat. Itulah syafaatul uzma yang sering kita baca doanya setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Barang siapa yang berdoa dengan doa itu, halat lahu syafa'ah, maka ia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kaitannya dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat yang khusus dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaat kepada ahli surga untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah pengadilan selesai, Allah menimbang seluruh amalan, maka diketahui mana penduduk surga dan mana penduduk neraka. Maka masing-masing digiring untuk menuju tempatnya masing-masing. Maka penduduk surga itu pun berbondong-bondong menuju surga. Dan kemudian surga itu masih tertutup pintunya, dijaga oleh malaikat.
Lalu kemudian Rasulullah SAW datang, kemudian menuju ke pintu surga itu, lalu kemudian ditanyakan oleh malaikat, siapa kamu? Maka kemudian Rasulullah menjawab, saya Muhammad. Maka kemudian aku minta pintu surganya dibuka. Maka kemudian para malaikat penjaganya, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka pintu ini kecuali hanya untuk kamu. Ya. Tidak ada orang yang bisa membukanya kecuali engkau. Maka kemudian Rasulullah pun meminta untuk membukanya. Setelah dibuka, kemudian penduduk surga pun memasuki surganya masing-masing. Nah, ini syafaat khusus Rasulullah SAW. Seandainya beliau tidak membukakan dan mintakan buka pintu surga, maka selamat juga tidak akan dibukakan meskipun mereka adalah penduduk surga. Maka ini juga syafaat khusus milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, beliau menceritakan, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku pun meminta untuk dibukakan. Fayaqulul khazinu man anta. Lalu penjaga pintu surga itu pun bertanya, siapa kamu? Fa'aqulu Muhammadun. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Maka kemudian setelah ditanya, Rasulullah menjawab, aku adalah Muhammad. Lalu malaikat pun berkata lagi, untuk mulah aku diperintahkan untuk membukakan pintu, di mana aku tidak akan pernah membukakan pintu ini untuk seorang pun selain dirimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini salah satu juga fadilah keutamaan Rasulullah SAW yang diberikan. Beliau adalah satu-satunya orang yang nanti membukakan pintu surga kepada umatnya dan juga umat-umat yang lainnya. Ya, nabi-nabi yang lain tidak bisa membukakan pintu untuk umatnya, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian syafaat yang ketiga yang dimiliki khusus Rasulullah SAW, yaitu syafaat beliau kepada umatnya memasukkan 70.000 umatnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ada dari kalangan umat Rasulullah SAW sebanyak 70.000 orang yang nanti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tiket gratis, ya, langsung masuk. Jumlahnya pinten? 70.000. Sithik napa akeh? Sithik. Katut mboten iki mungkin. Nggih, ya. 70.000 mawon, ya. VVIP niki. Nggih, ya. Tiket khusus. Niki nek dihitung awit zaman Rasulullah nganti saiki pun pirang miliar tiang. Nah niku. Ya. Ya, kita tidak tahu masuk atau tidak. Ya, berdoa saja. Ya, mudah-mudahan salah satunya yang besok masuk surga tanpa pertanyaan apa-apa, langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah dalam suatu majelis seperti ini, ya, beliau bersabda, yadkhulu min ummati sab'ina alfa rajulan al jannata bi ghairi adzabin bi ghairi hisabin wala adzab. Akan masuk surga dari umatku sebanyak 70.000 orang yang mereka tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW diam, masuk ke rumah.
masuk ke rumah. Nah, kemudian para jamaah saling bertanya-tanya, berdebat, ngomong karo kancakan ini. Mungkin iki sapa yo, sapa yo, sapa yo, gitu ya. Pada menebak-nebak siapa orang 70 yang akan masuk surga itu. Ada yang mengatakan, oh itu para mujahid. Ada yang mengatakan itu orang yang ahli puasa. Oh itu yang ahli sholat. Itu ada yang ahli macam-macam. Ada yang nebak-nebak seperti itu. Nganti rame, ya perdebatan itu. Maka Rasulullah SAW mendengar dari rumahnya, kan rumahnya sampingan rumah gitu, gerpepetan tembok tak gitu. Belum ada tembok itu nggih, ya. Jadi krungu, ya, do rame-rame wonten apa? Masjid. Maka kemudian beliau pun keluar lagi. Ya, aku mendengar perdebatan kalian tadi itu, menebak-nebak siapa mereka. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, humul ladzina la yastarqun wala yaktun wa 'alallahi wala yatatayyarun wa 'alallahi yatawakkalun. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka humul ladzina la yastarqun, yang tidak meminta ruqyah. Meminta apa? Ruqyah. Diruqyah atau njaluk diruqyah. Ya. Kemudian wala yatatayyarun. Yang kedua, mereka yang tidak melakukan tatoyur. Tatoyur niku menganggap sial sesuatu. Enek gagak muser-muser ning dhuwur omah iki enek mati ya. Ngoten ya. Atau nabrak kucing. Wah, iki enek mesti musibah. Nah. Utawi napa melih? Cecak tiba. Ana apa ya? Itu tatoyur ya, menganggap sial dengan kejadian-kejadian seperti itu. Padahal tidak ada hubungannya. Cicak tiba yang mungkin ngantuk cicaknya. Legocaan buatan kenceng ini. Ya. Tidak seperti itu ya. Ya nabrak kucing mungkin ya itu memang jatai takdirin nabrak kucing ya. Atau ada burung gagak lewat kakek-kakek, ya mungkin lagi kesel leren teng mriku. Ya, jadi nggak ada apa-apa ya. Humul ladzina la yatatayyarun, yaitu mereka yang tidak tatoyur, tidak minta ruqyah, tidak tatoyur ya. Wa 'alallahi yatawakkalun, hanya kepada Allah bertawakal. Ya, menggantungkan semuanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat ciri-ciri mereka yang nanti masuk surga tanpa hisab. Seperti itu. Nah, ini khusus ya syafaat beliau kepada ini. Nah, mendengar itu kemudian ada salah seorang sahabat namanya Ukasyah. Namanya Ukasyah. Ya Rasulullah, ud'uni minhum. Ya Rasulullah, tolong dong aku didoakan biar termasuk 70.000 itu. Ya, kemudian Rasulullah, anta minhum. Ya, kowe masuk 70.000. Wah. Kemudian melihat itu, kancane dia pengen kula nggih. Ya. Maka kemudian Rasul bilang, sabaqaka Ukasyah. Wis kecepatan Ukasyah, kowe mau ramah ora cepet-cepet. Hanya satu saja. Ya, hanya satu saja. Nah, maka ini apa? Pelajaran yang penting bahwasanya apa? Kalau ada kesempatan untuk beramal baik, ceket. Ya, kalau kedisian uang ketutup kesempatan. Maka Ukasyah tadi itu apa? Langsung ya Rasulullah doakan saya biar masuk salah satunya. Iya, kamu termasuk salah satunya. Liyane terus melu-melu ra iso. Ya, kenapa? Kedisian. Seperti itu. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya syafaat Rasulullah SAW yang khusus milik beliau adalah syafaat kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib. Abu Thalib itu meninggal Islam atau buatan? Buatan. Beliau meninggal dalam keadaan kafir. Karena pas meninggal dunia Rasulullah nunggoni pamane, wahai paman, ucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu nanti aku akan jadikan hujah, bukti depan Allah agar engkau masuk surga. Pamane pripun?
Mboten purun. Enggak mau. Ya. Kenapa? Perkewuh karo sinten? Karo kanca-kancane. Ya. Wong ki penggede kok melu Muhammad kok apa kata dunia kan? Ya. Jadi perkewuh mau masuk Islam perkewuh. Ya, seperti itu. Maka kemudian tetap diulang ya Rasul, ya pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah yang dengannya nanti aku usahakan engkau masuk surga. Melinguk Abu Jahal. Rasa ngoten Abu Jahal. Ya. Kemudian paman, ayo, kan niku Rasulullah kalih Abu Jahal rebutan, ya. Apa rebutan membisikkan itu, ya. Maka keduaan terakhir menjelang nafas terakhir tetap beliau tidak mengucapkan syahadat, maka beliau pun menangis itu. Ya, pamannya meninggal kemudian tidak masuk Islam. Yang ketika itu disebut Amul Huzni, hari kesedihan berkabung nasional. Apa nih ya? Jadi beliau sedih sekali. Kenapa sedih? Karena pamannya ini adalah orang yang paling berjasa dalam dakwahnya, melindungi beliau, mengeluarkan hartanya, kemudian selalu mendekengi sing gaene napa menyakiti Rasulullah diparani nih. Ya. Ada orang yang mau membunuh beliau yang melindungi. Tapi beliau mboten purun masuk Islam. Jadi ada jasa besar. Makanya beliau sedih. Kok ngantek beliau tidak mau masuk Islam. Maka kemudian ketika beliau meninggal dunia, beberapa waktu setelahnya, para sahabat itu bertanya pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hal tanfa'uka syafa'atuka? Wahai Rasulullah, apakah syafaatmu bermanfaat buat pamanmu besok? Dia adalah orang yang melindungi engkau. Dia adalah orang yang paling terdepan dalam membela engkau. Dia adalah orang yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk beliau, untuk engkau. Maka kemudian beliau mengatakan, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayaj'al fi dhahdahi min narin yablughu ka'baihi yughla minhu dimaghuhu. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya, mudah-mudahan syafaatku bermanfaat buat pamanku pada hari kiamat besok, di mana ia nanti diletakkan di neraka yang paling cetek, paling dhuwur. Ya blughu ka'baihi, di mana dia masuk ke neraka yang itu dalamnya hanya sak polok, satu mata kaki, masuk neraka gerjerone pinten sak polok. Yughla minhu dimaghuhu, lalu otaknya itu mendidih, lekutuk. Nah, itu dalam hadis riwayat yang lainnya, seandainya bukan karena syafaatku, maka pamanku itu akan masuk neraka yang paling dasar. Nah, ini juga syafaat Rasulullah SAW kepada pamannya. Karena tadi jasanya kepada beliau. Tapi ya selamanya nggak bisa masuk surga. Dia hanya diringankan siksanya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, yang kedua, yaitu syafaat yang bisa dilakukan oleh selain Rasulullah SAW. Beliau juga dan juga orang-orang yang lainnya. Jadi syafaat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, yaitu kalangan para nabi. Selain Rasulullah itu juga bisa memberikan syafaat. Kemudian
para siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, ora tahu goroh. Kemudian para syuhada, yaitu orang yang meninggal syahid dalam peperangan membela agama. Kemudian yang keempat, orang-orang solih dari kalangan umat Islam, orang-orang yang solih, bukan pelaku dosa besar. Ya. Kemudian yang kelima adalah para malaikat. Para malaikat juga nanti diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya. Nah, orang-orang ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, ya, kepada mereka yang inginkan, ya, kepada yang mereka inginkan. Maka mereka nanti akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari orang yang mereka mau untuk dikeluarkan dari neraka. Seperti itu. Nah, bentuk syafaatnya seperti apa? Yang pertama, syafaat kepada orang-orang yang telah ditetapkan menjadi penduduk neraka untuk tidak jadi memasukinya. Setelah ditimbang, ternyata amal buruknya lebih banyak, dia kan wajib penduduk neraka gini. Maka kemudian dia pun dibawa ke neraka. Sebelum dimasukkan ternyata tadi ada pihak yang kemudian meminta kepada Allah SWT untuk mengampunkannya. Lalu Allah pun mengizinkan, nggak jadi masuk neraka. Nah, diizinkan. Kemudian yang kedua, bentuk syafaatnya seperti apa? Yaitu syafaat kepada orang-orang atau penduduk neraka yang sudah masuk ke dalamnya, lalu kemudian ia pun dikeluarkan darinya. Berarti wis ngrasake neraka. Lalu kemudian apa? Datanglah orang-orang tadi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, datang untuk mencari teman-temannya atau keluarganya di neraka itu, lalu diminta dikeluarkan. Jadi wis ngrasake neraka. Lalu apa? Dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, bentuk syafaatnya adalah yaitu syafaat kepada penduduk surga untuk dinaikkan derajatnya. Ya, ini juga syafaat yang ketiga, bahwasanya orang-orang tadi ini nanti juga diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak mengambil penduduk neraka, dia nanti akan minta kepada Allah agar keluarganya atau temannya atau saudaranya dari kaum muslimin untuk dinaikkan derajatnya di surga. Bisa jadi entuk tingkatan di bawah. Lalu minta kepada Allah agar dinaikkan bersama dirinya. Nah, ini bentuk beberapa syafaat, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa orang tadi itu. Nah, jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang nanti bisa memberikan syafaat pada hari kiamat selain para nabi dan para rasul dan juga para malaikat, di antaranya adalah orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Maka apabila kita memiliki teman orang-orang mukmin, maka sungguhnya itu bermanfaat buat kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka berteman dengan orang-orang mukmin itu memiliki keutamaan daripada berteman dengan selain orang mukmin. Maka Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang peristiwa ini. Saya bacakan artinya. Dan apabila mereka orang-orang mukmin melihat bahwa diri mereka telah selamat, mereka berkata tentang saudara-saudara mereka, wahai
kami, tolonglah saudara-saudara kami. Mereka dulu sholat bersama kami, mereka dulu berpuasa bersama kami, dan berbuat kebaikan bersama kami. Lalu Allah berfirman, masuklah ke neraka siapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar dinar, maka keluarkanlah ia. Lalu Allah membuat mereka tidak dapat tersentuh api, dan mereka pun mendatangi saudara-saudara mereka di neraka. Sebagian mereka ada yang tubuhnya masuk ke neraka sampai kaki, ada juga yang sampai betis. Mereka pun mengeluarkan orang-orang mereka kenali, lalu keluar. Allah berfirman lagi, masuklah lagi siapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar setengah dinar, maka keluarkanlah ia. Maka ia pun masuk lagi ke dalam neraka mencari orang yang mereka kenali, dan mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah pentingnya berteman dengan orang-orang mukmin. Jadi kita bermajelis ilmu di tempat ini, di masjid ini, saling mengenal di antara kita, maka bisa jadi di antara kita ini, besok yang akan menyelamatkan kita di akhirat, di mana ketika bapak ibu sekalian besok masuk surga, lalu bercerita, bercengkrama, iki lek ikut ketok nyandi toh, gitu, Mbok de iki kok ora ketok nyandi, oh neng kono, seperti itu. Ayo goleki, seperti itu, seperti itu, Maka tadi itu, mereka pun apa? Akan mencari tadi itu. Ya Allah, dulu Mbok De fulan niku nate pengajian kalih kula. Nate salat maghrib bareng, terus pengajian bareng gitu. Kok mesake men ora melu mlebu swarga. Nyuwun Gusti mang napa slametke kula pandhe napa celuki niku wae. Maka ini napa fungsi nggih, hikmah kenapa kita bermajelis ilmu, bermajelis napa pengajian. Bisa jadi di antara kita nanti satu saja nih sing mlebu swarga, cukup niku mengke. Apa? Kenal kok ngoten, Di absen iki do renek do nyandi to, ngoten lho. Digoleki mengke, ngoten lho. Digoleki. Nah, makanya napa niki penting. Punya teman yang solih, punya teman yang baik, Ojo diokai kanca sing ala ngoten. Engko yo padha goleki lho sing ala. Kayak kok biyen kancaku sila ning kene ngono. Kok ra melu, padha mengke goleki. Maka teman yang baik itu akan membawa pada kebaikan. Dan teman yang buruk juga akan mencari. Mosok aku mlebu neraka dhewe kae ora. Ngoten lho. Maka hati-hati niku. Oke. Maka jangan berteman dengan orang yang tidak baik, yang tidak baik diajak biar baik, seperti itu. Nah, ini di antara orang yang besok akan bisa memberi syafaat. Jadi selain Rasulullah, jadi orang mukmin bisa memberi syafaat. Kemudian siapa lagi yang bisa memberi syafaat? Yaitu anak kecil yang meninggal belum balik. Sampun dipundhut dening Allah dan belum usia balik. Nah, maka anak-anak yang diambil oleh Allah dan usianya belum usia balik, besok mereka akan bisa membawa orang tuanya ke dalam surga. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anak-anak kecil itu pada berdiri di pintu surga, yaqifuna inda babil jannah, berdiri di pintu-pintu surga. Lalu dikatakan pada mereka, ditanya oleh Allah, kenapa kalian nggak masuk surga? Kan mereka sudah tiket nih masuk surga.
Kok dong kelompok ning kono ra gelem mlebu napa ngoten. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan hatta yadkhul abuna wa ummahatuna. Enggak, kami enggak akan masuk kecuali dengan bapak dan ibu kami. Nah, niku ya. Kami enggak akan masuk kecuali dengan bapak dan ibu kami. Ngono, ya kono jikuan bapakmu karo mbokmu. Nah, bisa jadi bapaknya di neraka ya. Ya. Duwe tabungan anak cilik sing ninggal sebelum balik. Ya. Biasanya kan keluarga ngoten ya. Kalau ada putranya meninggal, isih cilik ini getone mboten? Getone luar biasa. Ya. Beda nek wis gede ngoten. Beda, ya. Maka kadang ada orang nggak terima sampai semaput ngoten nggih, ya. Mau mangkat isih sehat mulai sudah tidak ada nyawanya. Wali'adzubillah ya, semoga tidak ada. Artinya apa? Terkadang kan ada ada yang kecelakaan, main pit-pitan atau nyambi enek sing kelelep lah, enek ketabrak mobil, macam-macam seperti itu, ya. Maka keluarga yang diberikan ujian oleh Allah dengan anak yang diambil oleh Allah dan usianya belum balik, maka bersabar, kemudian ikhlas dan ingat niki hadis niki menjadi penghibur, ya. Oh, senajan aku sedih apa, aku ya seneng gitu loh, ya. Ada antara nopo sedih dan senang. Kenapa? Wis duwe celengan ngoten, ya, duwe celengan. Tapi nggih ampun, malah nyantai wae rasa salat duwe anak, ya aja ngoten nggih, ya. Jangan seperti itu, ya. Nah. Seperti itu nggih. Maka ini yang sabdakan Rasulullah SAW, ya, untuk menghibur kita gitu loh, ya, agar nanti kita itu legeton ojo terus-terusan gitu, ya, punya penghibur, punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dipanggil oleh Allah dan usianya belum balik besok akan menunggu bapak ibunya di pintu surga. Golei seperti itu. Nggih. Kemudian selanjutnya, siapa lagi yang memiliki hak memberikan syafaat? Di antaranya adalah bukan manusia, ini adalah amal solih, yaitu berupa puasa. Puasa besok juga akan memberi syafaat. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Al-Qur'an keduanya besok akan memberi syafaat kepada pelakunya, ahli puasa dan ahli baca Quran, ya. Itu pada hari kiamat keduanya ini akan memberikan syafaat. Wa yaqulu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawata fasyafi'ni fihi. Maka kemudian besok pada hari kiamat puasa itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, iso muni besok puasa niku. Iso muni. Puasa saat ini kan rakyat tok. Besok di akhirat niku napa? Saged matur kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ai Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya orang ini dahulu aku halangi dari makan, dari minum dan syahwatnya. Ramadan gini, ya. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku kesempatan berikan syafaat kepadanya. Bisa jadi orang ini mungkin berbuat kemaksiatan atau pernah berbuat dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah dan harus menjadi penghuni neraka. Nah, nanti Al-Qur'an niku nututi puasa niku, nututi. Sek. Ya Allah niku nate awan ramangan, ora ngombe, ora nekani bojone. Kenapa? Puasa Ramadan. Ngoten, ya. Mang ampuni niki untuk niku. Ngono, heeh, ya wis gawanen. Ngoten. Pripun? Niku, maka nek poso mokel ngoten nggih. Ya. Malah ora poso barang ngoten nggih. Neng omah ya melu sahur. Ya ngoten, ya. Neng kerjaan mangan ngombe. Ya. Lah niku, ya. Besok puasa mboten saged. Ya niku, ya. Mboten saged nulung, ya. Ditokne wae ngoten. Ya.
Ya kon gawanen ora apa-apa ngoten nggih. Ngoten ya. Ikhlas kula ngoten. Lah niku. Nggih. Kemudian Al-Qur'an nggih matur kalih Gusti Allah taala. Ya. Ai Rabbi mana'tuhun nauma. Aindal laili fasyafi'ni fihi. Kemudian Al-Qur'an juga matur kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, sesungguhnya dahulu aku menghalanginya tidur di malam hari dan dia membaca diriku. Tadarus nih Pak, nek poso. Gitu, teka wengi ini. Ya, liyane do turu. Dheweke isih napa? Darusan. Lalu qadarullah bisa jadi kepleset orang ini pernah melakukan dosa besar atau maksiat, ya, di mana Allah tidak mengampuninya dan harus menjadi penduduk neraka. Maka ketika dicangking malaikat mesti lebok neraka, maka Al-Qur'an nututi, ya, wahai Allah, dulu orang ini pernah membaca diriku di malam hari, aku larang dia matanya untuk tidur dari membaca diriku. Liyane do turu dheweke napa? Darusan dhewe. Ampun dilebokne Gusti. Ngono, ya wis gawanen. Nah, ya, rasida mlebu neraka. Nah, seperti ini, ya. Ini apa? Al-Qur'an dan puasa. Maka ada amalan yang bisa kita andalkan besok pada hari kiamat menjadi ahli puasa atau ahli Al-Qur'an. Nek ra iso loro-loro nih siji mawon ya, siji mawon ahli puasa. Ora kuat ngelehi Pak. Ya wis ya. Gaene ngaji. Dadak nunggu Ramadan, rasa nunggu Ramadan ya. Pendak bar maghrib ngesaged napa maos Quran utawi mantuk salat subuh ngenteni esuk padang kan maos Quran rumiyin raketang sak kebet rong kebet niku nek dipun napa lazim istiqomah maka besok Al-Qur'an menjadi napa penolong pada hari kiamat. Kersane Qur'ane mboten napa lebunen setahun pisan dibuka. Ngoten nggih ya, dibuka tiap hari ya. Maka semuanya itu besok akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Baik. Dan juga sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu besok akan datang pada hari kiamat memberi syafaat pertolongan kepada yang membacanya. Seperti itu. Nah, luar biasa nih Quran sing saiki ngger meneng wae ini sesuk apa saged matur kalih Allah Subhanahu wa taala. Syukur bage iso diapalne, ngoten nggih. Kabeh Pak ya rasa kabeh, ngoten nggih. Sak isone, ngoten nggih. Usaha untuk menghafalkan sebagian di antaranya. Ya, sebagian dihafalkan. Ampun kulhu mawon, ya. Kulhu tok yang diwaca salat ya kulhu inna atoina, kulhu inna atoina, ya nggih. Mari mati kulhu kalih inna atoina. Lanjut ke liyane, ya. Yang lainnya usaha untuk dihafalkan. Kenapa? Sebanyak apa kita menghafal Al-Quran, setinggi itu pula derajat kita besok di surga. Ya, ta'ahadul Quran, ya, atau Iqra wartaki yuqal li sahibil Quran. Besok akan ditanyakan atau dikatakan kepada orang-orang sahibil Quran, para penghafal Quran sing duwe apalan Quran kabeh. Mosok mriki mboten apal enten niku apal kabeh niki. Raketang 1 2 3 4 5. Kan apal niku, ya. Besok pada hari kiamat akan dikatakan Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Wacanen besok depan orang-orang mukmin. Ayo diwaca. Mereka pada membaca Quran, ya. Warattil dan tartilkanlah, ya. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga, tempatmu di surga itu adalah di mana ayat terakhir kamu berhenti membacanya.
Ngoten, ya. Maka do maca, maka mengkeh nawa bacaan Qur'annya menentukan tingginya derajat di surga. Maka maos Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus qul huwallah, qul huwal falaq, kemudian An-Nas, At-Tabbat, Idza Ja, terus munggah terus. Ngoten niku. Lancar ngeses mawon, munggah, ya. Niku, ya. 30 mandek. Ya wis kono teman niku. Ya, mriku nggone. Liyane nambah juz tunggal melih alif lam mim dzalikal kitabul la raiba terus munggah ngoten niku ya ngantek mandek teng mriku. Nah, maka kalau pengen kita nanti derajatnya tinggi di surga tambahi apalan Qur'ane ngoten sekedhik mboko sekedhik. Nah, wis sepuh niku pripun lajeng napa ngapalke mboten napa-napa ya karena usaha kita itu nanti akan Allah mudahkan. Kenapa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Dan kami telah memudahkan Al-Qur'an, maka siapakah yang akan menghafalnya? Seperti itu. Ya. Jadi Allah sudah mudahkan. Ya. Ada kok di pundi dekat pondok niku wonten rumah Quran. Ya. Niku pesertanya nggih ibu-ibu mbah-mbah. Ya, ibu-ibu kali mbah-mbah. Niku pendak sore ngasih teng mriku. Nggih menghafal Quran. Enten sing sampun juz 30 rampung. Enten sing juz 29. Ya, 30 29. Enten sing juz 29. Niku pun sepuh-sepuh. Ya, jados tidak ada napa hambatan ya, selama kita mau saged insyaallah. Oke. Baik. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampun isak nggih. Menika sekedhik ingkang saged aturaken masih satu pembahasan lagi insyaallah besok pada pertemuan akan datang tentang tips kiat-kiat kersane saged mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan semua yang hadir ini Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surganya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.